Halo guys, kembali lagi bersama gua si Wota Jujur. Ya, hari ini tepatnya malam ini ya, jam 9, setengah 10. JKT tadi baru aja ngerilis sebuah video teaser trailer untuk lagu single terbarunya yang akan dirilis di bulan Februari nanti, yaitu Idol Nanka Janakat. Ya pokoknya andai ku bukan seorang idola. Ya, gua lupa lirik judul Jepangnya tuh kayak gimana. Cuman yang jelas JKT akan merilis sebuah single terbaru ya di bulan Februari nanti, di awal bulan Februari, dan announcementnya itu udah kita saksikan di awal tahun kemarin, tanggal 1 Januari. Dan itu untuk singlenya akan rilis kalau nggak salah di awal Februari juga, kalau nggak salah di tanggal 1 Februari juga kalau nggak salah. Dan malam ini ya, kurang lebih beberapa hari lagi ya, hamin seminggu mungkin ya, JKT juga akan merilis JKT hari ini merilis teasernya, yaitu teaser untuk lagunya yang akan dirilis di bulan Februari nanti. Jadi pada hari ini gue akan mencoba mereaction ya, gimana sih, apa aja yang disajikan di teasernya ini, dan gue pengen coba bahas sedikit tentang lagu ini yang pengen dibawa JKT itu seperti apa. Jadi apakah akan sama seperti versi AKB-nya atau enggak, yang kita jelas pengen lihat itu di teaser trailer nanti itu. Jadi langsung saja kita reaction teaser trailernya. Let's go. Ya, oke guys. Ini kita udah di videonya ya. Jadi kita langsung aja play. Ini udah ada view kota. Kayaknya sih di Jepang. Kayaknya. Karena beberapa minggu lalu, ya pokoknya awal Januari ini atau pertengahan Januari ini, member lagi di Jepang. Jadi kemungkinan ini adalah di Jepang. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, Jepang betul. Pioni. Dan aransemennya dimiripin sama versi AKB-nya juga ya. Andai ku bukan seorang idola. Oke. Februari tanggal 4 jam setengah 8 malam. Oke. Ada beberapa yang pengen gue bedah di sini ya. Duh, sorry. Gimana suara yang gue kecilin. Jadi kalau gue lihat ya, pasti latarnya berarti scrolling all around ya, keliling-keliling di Jepang lah kasarnya. Bagi kalian yang belum melihat MV-nya AKB punya, itu dia mengusung konsep seperti dia tuh ya udah jalan-jalan lagi sambil jalan-jalan aja di Jepang gitu, maksudnya di kotanya gitu. Dan mungkin JKT48 juga mengusung tema yang sama. Kalau gue ngerasa ini mungkin vibes-nya hampir seperti Sukinanda. Jadi ya ada story behind story-nya, cuman gak terlalu ditonjolkan seperti MV kayak seperti ini loh. Kalian mungkin pernah lihat MV-nya Everyday Katyusha. Itu kan ada yang short movie, ada yang enggak kan. Nah, yang short movie itu kan benar-benar storytelling. Nah, kalau modelan yang seperti video yang ini, MV ini, kalau gue ngerasa ini adalah MV yang scrolling around di kota Jepangnya aja gitu. Jadi kayak Sukinanda, kayak Flying High, terus apa lagi ya? Lap Time itu kan scrolling around di daerah Jakarta gitu loh. Jadi nggak terlalu menunjukkan story-nya lah kalau gue ngeliat ya di sini. Dan MV-nya yang AKB versi punya sih, gue ngerasa juga sama seperti itu gitu loh. Jadi ya mereka menjelaskan gimana konsep lagu ini kayak gimana, ceritanya tuh kayak gimana, mereka ngejelasin, cuman tidak secara mendalam gitu loh. Dan gue ngerasa kalau MV ini sih sebenarnya lebih cocok untuk diceritakan ceritanya atau maknanya lebih dalam lagi.
Nggak tahu nanti pembawaannya gimana ya, cuman gue berharapnya sih seperti itu. Cuman yang jelas kalau gue ngeliat dari teasernya itu bakal hampir sama kayak Sukinanda jadinya jatuhnya. Jadi si Fiona, let me guess, ini adalah sisi Fiona semisal dia bukan seorang idola. Kalau gue bisa tebak ya ibarat jadi dia jadi wanita karir aja kalau di sini ya. Kalau gue lihat yang ini, jadi bukan sisi idolanya seorang Fiona. Ini versi pas bagian ini. Ya kalau misalkan Fiona bukan seorang idola ya dia jadi wanita karir, tinggal di Jepang, ya kan. Jadi gue ngerasa sih seperti itu kalau gue bisa tebak. Gue berharap walaupun nggak storytelling dengan jelas, maksudnya dengan dalam lah, maksudnya mendalam banget. Gue berharap JKT48 bisa menampilkan lawan jenis di sini, di MV ini. Ya harus sedikit berani sih. Kenapa? Adekku bukan idola kan, ya you know lah lagunya seperti apa kan. Jadi gue berharap sih ada representatif lah istilahnya untuk sebagai seseorang yang kayak misalkan si member ini suka sama cowok, ya ini harus ada cowoknya gitu loh. Kalau gue sih berharapnya seperti itu. Atau mungkin ya sebenarnya kayak mungkin di Sukinanda kalian bisa lihat representatif si seseorang yang disukai sama Fanny adalah si koala tersebut, ya kan. Jadi itu sebenarnya secara general. Tapi gue berharap di Andaiku Bukan Idola ini, gue berharap sih JKT48 menampilkan representatif yang sebenarnya gitu loh. Ya sebenarnya sih buat tamparan juga sih kalau gue merasa dengan adanya lagunya ini, semoga bisa jadi tamparan juga untuk member-member di luar sana. Maksudnya bukan JKT48 doang, idol-idol grup yang mempunyai rule seperti itu. Gue berharap sih lagu ini bisa jadi tamparan gitu loh. Cuman ya who knows. Tapi ya kita lihat aja nanti tanggal 4. Jadi tanggal 4 Februari 2026 jam 7.30. Dan mungkin ya guys ya, kalian persiapkan saja. Gue bisa beritahu dari sekarang sih, kalian persiapkan saja. Mungkin di Februari nanti ada meet and greet untuk merayakan ini. Kayak sama Sukinanda kemarin lah, tahun kemarin. Jadi siapkan saja uang kalian. Gue mungkin reactionnya cuman itu aja karena belum terlalu banyak banget yang bisa di reaction ya. Cuman yang jelas gue berharap sih itu, maksudnya ada memberitahukan storytelling dengan jelas, makna dari lagunya tersebut itu satu, sama kayak apa ya, gue tetap sih berharap mau MV apapun yang keluar, apalagi kayak misalkan kayak kemarin Sukinanda, terus sekarang Andaiku Bukan Seorang Idola, gue berharap tetap satu-satunya MV yang pengen gue bangkitkan kembali di era sekarang ini adalah MV kayak Everyday Katyusha yang short movie. Itu gue sangat berharap seperti itu. Memang di MV short movie ini cuman ada center dan satu orang lawan jenis. Kalau kalian nggak tahu bisa kalian cek MV Everyday Katyusha yang versi short movie yang Zara sama Abun di situ. Kalian bisa cek dan kalian bisa lihat apa yang gue maksud. Nah, gue berharap lagu-lagu kayak Sukinanda, terus Andaiku Bukan Seorang Idola, itu dibawain tuh seperti itu gitu loh. Walaupun akan menjadi, mungkin bisa dibikin jadi dua MV. Satu MV yang full dance, satu lagi yang short movie itu gitu loh. Gue berharapnya seperti itu. Cuman untuk era sekarang sih kayaknya sebenarnya gue nggak tahu ya nanti bakal seperti apa, tapi pasti bakal banyak di komen karena fans pasti banyak kan pengennya ya MV udah satu itu, abis itu bikin MV versi dance sendiri. Tapi tetap semua di dua MV itu banyak member yang
semua member itu tergabung gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kayak short movie yang gue pengen, itu member ada yang cuman sebagian member selain center ya. Member selain center itu hanya dapat porsi di dance versionnya doang. Jadi cuman benefit center doang lah istilah kasar itu. Cuman ya gitu ya guys. Kita lihat aja nanti di tanggal 4 Februari. Mungkin itu aja guys ya. Thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, bagi yang mau subscribe silahkan subscribe, karena channel Wota Jujur gue bikin untuk kita saling bertukar informasi terkait dunia peridolan yang kita cintai selama ini dan kita ikuti selama ini. Thank you so much guys yang udah nonton. Adios amigos. Sampai jumpa di review, di react, dan di react MV-nya di bulan depan. Let's go. Bye-bye. Ciao.